Ya, kita tadi dikata siang-siang ulang tahun juga ya. Bulan ini ulang tahun ya, tanggal 8 ya. Terus nah, kita itu tidak hanya merayakan ulang tahun remaja, juga tidak hanya merayakan ulang tahunnya siang-siang. Bulan ini disebut, kalau di gereja itu disebut bulan reformasi. Itu artinya apa? Jadi 500 tahun yang lalu ada sebuah gerakan reformasi gereja. Nah, itu dimulai di bulan Oktober juga. Jadi kita di bulan Oktober ini sebenarnya merayakan ulang tahun reformasi ya. Merayakan, bisa dibilang juga ulang tahun agama Kristen Protestan, karena gerakan reformasi itulah yang melahirkan agama Kristen Protestan. Nanti kita akan melihat sebuah video, sebuah film tentang apa itu gerakan reformasi dan bagaimana gerakan itu mengubah wajah kekristenan dunia. Nah, teman-teman, hari ini kita berkumpul dan bersekutu di dalam sebuah komunitas, komunitas remaja. Kita menyebut persekutuan kita ini komunitas remaja. Nah, waktu kita berbicara tentang komunitas di gereja, biasanya kita selalu ngomong, kita merayakan HUT, persekutuan itu. Nah, kita semua berada dalam sebuah komunitas remaja. Waktu kita bicara tentang komunitas remaja, kita selalu bilang pemuritan. Kita selalu bicara tentang pemuritan. Mungkin kalian sering sekali dengar pemuritan. Tapi mungkin sebagian besar dari kalian juga sebenarnya bingung apa sih artinya pemuritan. Mungkin yang dalam benak kalian tuh pemuritan itu seperti murid sekolah ya, murid sekolah. Nah, tapi sebenarnya pemuritan yang dikatakan di gereja itu sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kalian membuka beberapa ayat firman Tuhan. Kita akan membaca dari Matius 28. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Sudah menemukannya? Belum. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Sudah dapat semuanya? Matius 28 ayat 16 sampai 20. 1, 2, 3. Dan ke-11 itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, maka jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Nah, teman-teman, waktu kalian belajar bahasa Indonesia di sekolah ya, nah, kalian juga pasti sudah belajar bahwa di dalam bahasa Indonesia itu ada dua jenis kalimat. Ya, yang pertama kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu kalimat yang berisi ide utamanya, pikiran utamanya. Kalimat penjelas itu cuman sekedar tambahan menjelaskan tentang kalimat utama. Nah, langsung ngajak kalian melihat ayat 19 dan 20. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, di dalam kalimat ini, di dalam ayat ini, dalam bahasa aslinya juga terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Coba, kira-kira kalian bisa tebak nggak? Ayat ini kalimat utamanya apa? Kalau ada yang bisa jawab, nanti
Langsung kasih hadiah minggu depan. Ya, ya. Kira-kira ayat ini terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kira-kira kalimat utamanya apa? Ada yang bisa tebak? Pergilah jadi semua bangsa milikku. Kurang tepat. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Itu masih penjelas. Masih belum tepat. Jadi kalau di dalam bahasa Yunani, perjanjian baru ini ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kalau dalam bahasa Yunani itu ada kalimat utama, kalimat penjelas itu namanya partisip. Partisip, kalimat partisip. Nah, di sini masih ada yang mau nebak? Apa? Apa? Kalimat utama yang mana? Semua. Masih bisa tepat. Udah nyerah? Belum. Karena itu pergilah jadi semua musim barang itu baptisan dengan nama Bapa kita Kudus. Kurang? Itu dibohong. Oh, karena jelas mereka melakukan bukan juga. Sebenarnya kalimat utamanya cuma beberapa kata doang. Aku menyertai kamu. Apa? Iya, betul. Ya. Kalimat utamanya di dalam bahasa Yunani-nya, di dalam bahasa aslinya, itu kalimat utamanya itu jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalimat-kalimat yang lain itu sebenarnya cuma kalimat penjelas. Tuhan Yesus bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu apa yang harus dilakukan ketika kita menjadikan semua bangsa murid? Tuhan Yesus bilang, pergilah, ini kalimat penjelasnya, ya, baptislah, ajarlah mereka. Jadi kalimat utamanya, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalimat penjelasannya, bagaimana kita menjadikan semua bangsa muridku? Tuhan Yesus bilang, pergilah, baptislah, ajarlah mereka. Ya. Nah, perintah pertama, pergilah. Kalau sekarang kita mendengar tentang firman Tuhan, ya, itu berarti ada orang lain yang terlebih dahulu memberitakan firman Tuhan. Kalau Lause hari ini khotbah tentang firman Tuhan, itu artinya dulu sudah ada orang yang memberitakan, sudah ada orang yang pergi memberitakan firman Tuhan pada Lause supaya Lause tahu. Itu kata pergilah. Mungkin kalian juga pernah mendengar firman Tuhan tentang Tuhan Yesus itu dari orang tua atau dari Lause sekolah minggu kalian. Itu artinya apa? Ada orang yang sudah pergi memberitakan Injil kepada orang tua kalian, kepada Lause sekolah minggu kalian. Kalian pun suatu saat harus pergi memberitakan Injil kepada orang lain, kepada keluarga kalian, kepada teman-teman kalian. Perintah kedua, baptislah. Maksudnya apa baptislah itu? Baptis itu sebenarnya pernyataan iman bahwa oh, aku ini sudah percaya Yesus. Ya, ketika kita dibaptis itu kita menyatakan oh, aku sudah percaya Tuhan Yesus loh. Lalu kita masuk dalam komunitas gereja. Sudah dibaptis kita masuk itu. Nah, kita semua di sini juga walaupun mungkin ada yang belum dibaptis, tapi sebenarnya kita sudah masuk dalam komunitas, sebuah komunitas remaja. Ketika kalian nanti memberitakan Injil kepada orang lain, menjadikan orang lain itu murid Yesus, kita tidak cuma pergi memberitakan Injil, tapi kita harus bawa mereka ke dalam sebuah komunitas. Kalau kita sekedar beritakan Injil, lalu mereka hilang begitu saja. Tuhan Yesus bilang, kalau mau jadikan murid, beritakan, lalu masukkan mereka ke dalam komunitas orang percaya. Itu maksudnya, ya. Nah, yang ketiga, ajarlah. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Jadi, pemuritan itu tidak hanya sekedar pergi memberitakan Injil, lalu bawa mereka masuk ke dalam sebuah komunitas. Bukan cuma itu saja, kita harus
belajar mengenal Tuhan kita, belajar melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita bukan cuma mengaku, oh aku sudah percaya Tuhan Yesus, aku sudah percaya. Tapi ketika orang tanya, apa sih percaya Tuhan Yesus? Kita nggak bisa jawab. Nah, itu tugas kita juga sebenarnya. Kita harus belajar mengenal Tuhan kita dengan baik, belajar melakukan firman Tuhan. Seringkali kita hanya berhenti pada percaya Tuhan Yesus. Kita memberitakan Injil, lalu bergabung dalam sebuah komunitas seperti ini ya. Kita mungkin makan-makan gitu ya, hangout bareng. Ada yang persekutuan mungkin pergi nonton bareng gitu. Tapi kalau persekutuan itu cuma sekedar hangout bareng, itu bukan pemuritan ya. Karena pemuritan itu selalu berakhir kepada mengajari semua orang untuk melakukan firman Tuhan. Nah, dalam banyak kesempatan, Pausul ini kan dulunya kerja ya. Ketika ketemu sama orang gitu ya, Pausul sering bertanya pada orang lain itu, kalau kamu hari ini mati, apakah kamu yakin masuk surga? Ya. Rata-rata orang itu jawab tidak tahu gitu, tidak tahu. Atau ada yang berkata, aku nggak yakin karena aku ini banyak dosanya gitu ya. Nah, atau kalaupun mereka bilang, oh iya aku pasti masuk surga gitu, tapi ngomongnya ragu-ragu, nggak masuk surga nggak ya? Gitu ya. Sudah ngomong iya tapi masuk surga nggak ya? Gitu ya. Nah, terus kalau ditanya lagi, bagaimana cara supaya bisa masuk ke surga? Rata-rata semua orang tuh bilang, kalau mau masuk surga ya harus buat baik dong. Udah gitu jangan buat jahat sama orang lain. Nah, itu aja katanya gitu. Kalau mau masuk surga harus berbuat baik, jangan berbuat jahat. Atau kalau yang Kristen, kalau ditanya bagaimana caranya supaya masuk surga, bilang, oh ya harus percaya Tuhan Yesus ya. Tapi kalau kemudian orang Kristen juga ditanya lagi, bagaimana kalau misalnya setelah kita percaya Yesus, apa yang harus kita lakukan setelah kita percaya Tuhan Yesus? Rata-rata semua orang itu berkata, ya begitu, kalau mau masuk surga harus buat baik, jangan buat jahat. Nah, sebenarnya jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini itu ternyata ada hubungannya dengan gerakan reformasi loh. Tahu nggak kalian? Ya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya ada berhubungan dengan gerakan reformasi. Nah, gerakan reformasi gereja itu dimulai 500 tahun yang lalu, dimulai oleh seorang tokoh yang bernama Martin Luther. Ya, Martin Luther. Kira-kira orangnya seperti ini ya. Nah, dikisahkan Luther ini sebenarnya mendapat panggilan jadi seorang pendeta ketika dia masih muda. Ketika dia masih muda tuh dia disuruh jadi pendeta, dia dapat panggilan untuk jadi pendeta. Tapi waktu itu orang tuanya nggak setuju, nggak boleh, dia bilang gitu. Kamu nggak boleh jadi pendeta, dia bilang gitu. Waktu itu juga sudah seperti itu ya, gereja Katolik gitu seperti itu. Orang yang jadi pendeta nggak boleh kawin. Jadi orang tuanya bilang, nanti keturunanku nggak ada, kamu nggak boleh, pokoknya nggak boleh, dia bilang gitu. Lalu ayahnya memaksa dia masuk ke sekolah hukum. Dan dia termasuk salah satu pengacara yang brilian, yang pintar sekali ya. Nah, suatu kali ceritanya nih ya, Luther sedang dalam perjalanan. Ketika dalam satu perjalanan itu dia dihadang oleh sebuah badai. Waktu badai itu, petir itu menyambar terus tuh, jegar gitu ya. Nah, waktu dia jalan, petir itu nyambar di dekat dia. Lalu dia lari, dia ketakutan. Dia bilang, dia ketakutan sekali. Dia takut mati kesambar petir. Lalu dia bilang begini, karena dia Katolik, ya, dia bilang, Santa Ana,
tolong selamatkan aku, dia bilang. Ya, kalau orang Katolik tuh berdoa kepada orang kudus ya, orang suci ya, Santa yang santonya gitu. Lalu dia bilang, Santa Ana, tolong selamatkan aku. Kalau aku selamat, aku mau jadi biarawan katanya. Aku mau jadi pendeta. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Sebenarnya dia tuh takut mati. Kenapa? Dia nggak siap mati. Karena dia nggak tahu kemana dia pergi kalau dia mati. Makanya dia ketakutan sekali gitu. Pada waktu itu dia selamat. Dia selamat. Tapi sebenarnya bukan Santa Ana yang menyelamatkan Martin Luther, tapi Tuhan yang menyelamatkannya. Kenapa Lause bilang begitu? Karena ternyata Tuhan punya rencana atas hidup Martin Luther. Singkat cerita, dia selamat dari badai tersebut. Kemudian dia masuk ke biara. Ya. Waktu itu orang yang masuk ke biara itu bangunnya jam 2 pagi. Bangun jam 2 pagi, dia harus berlutut, berdoa hampir sepanjang hari, harus baca Alkitab, berpuasa, ya, menyiksa dirinya, ya. Martin Luther juga sering tuh tidur di lantai. Di lantai itu menyiksa dirinya supaya apa? Supaya dosa-dosanya diampuni. Dia melakukan itu semua agar dosanya diampuni. Tapi ketika semua hal itu dia lakukan, dia sudah rajin berdoa, rajin saat teduh, rajin baca firman Tuhan, rajin berpuasa, rajin mengaku dosa, ya, menyiksa tubuhnya supaya dapat pengampunan. Tapi hatinya masih kosong. Dia tidak menemukan Tuhan dari apa yang dia lakukan. Gitu. Luther berkata begini, dia bilang, jika ada orang yang bisa masuk surga karena kesalehan, itu pasti aku. Gitu. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena hidupnya itu sebenarnya benar-benar saleh, tapi dia tetap nggak yakin dia bisa masuk surga atau enggak. Ya. Dia tidak yakin apakah dirinya bisa masuk surga atau enggak. Apa yang salah dari yang dilakukan Luther? Teman-teman tahu apa yang salah yang dilakukan oleh Luther? Nah, Lause mengajak kalian membaca satu ayat lagi dari Yohanes 1 ayat 17. Lause sudah ketikin di sini, ya. Yohanes 1 ayat 17 berkata demikian. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris di situ dikatakan, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Anugerah, grace itu anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Perhatikan ya, anugerah dan kebenaran. Dua hal ini selalu berpasangan. Anugerah harus selalu disertai oleh kebenaran. Kebenaran harus disertai oleh anugerah. Nah, yang salah dari Luther adalah ini tadi katakan ya, anugerah dan kebenaran itu selalu berdampingan, selalu berpasangan. Yang salah dari Luther adalah dia berusaha melakukan kebenaran tapi tanpa anugerah Tuhan. Dia berusaha melakukan segala kesalehan itu, segala perbuatan itu tanpa hubungan atau relasi dengan Tuhan. Dia melakukan ritual, semua hal itu dilakukan, tapi dia nggak punya relasi pribadi dengan Tuhan, nggak punya relasi dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia masih merasakan, apa sih yang saya lakukan ini? Kok nggak, rasanya hatinya tuh nggak puas gitu. Masih ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun,
Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Segala kesalehan kita, segala perbuatan baik yang kita lakukan di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Teman-teman tahu nggak? Kain kotor di sini yang dipakai itu sebenarnya, kata kain kotor yang dipakai di sini itu sebenarnya sama seperti kain pembalut wanita. Yang cewek-cewek tahu kan, ya, kalau lagi datang bulan pakai pembalut. Nah, kata yang sama ini dipakai oleh Yesaya di dalam ayat ini. Segala kesalehan kita, segala perbuatan baik kita di mata Tuhan itu tidak lebih seperti kain pembalut wanita yang najis, kotor, itu penuh darah. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan kita. Nah, langsung tanya di sini, siapa di sini yang punya motor? Ya. Nah, Manuel ya, punya motor. Langsung tanya sama Manuel. Motornya seperti ini nggak? Lebih bagus. Nah, langsung tanya sama Manuel ya. Waktu pertama kali motor itu dibelikan oleh orang tua, dibeliin orang tua kan? Atau beli sendiri? Dibelikan kan? Nah, waktu orang tua Manuel beliin, waktu papa mamanya Manuel beliin, apakah Manuel melakukannya? Dia motornya datang, ambil kuncinya, lalu putar starter, hidupin, lalu di starter, gitu, hidup. Lalu Manuel bilang, hidup, mama, motornya hidup, pak, motornya hidup. Ya. Lalu Manuel naik, jalanin, tarik gasnya pelan-pelan, jalan gitu. Lalu Manuel turun dari itu, motornya jalan loh, pak, motornya jalan. Kalau Manuel lakukan itu, apa yang dilakukan oleh papanya? Papanya pegang jidat, situ waras. Motor pasti bisa dihidupin, motor pasti bisa dijalanin. Kenapa? Karena memang motor diciptakan untuk dihidupin, untuk dijalanin. Benar nggak? Benar kan? Nah, sama seperti itu juga teman-teman. Nih ya, Efesus 2 ayat 10 berkata demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata pekerjaan baik ini dalam bahasa aslinya itu sebenarnya karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Tadi Taufik katakan orang menciptakan motor untuk dihidupkan, untuk dijalankan. Tuhan menciptakan kita semua ini untuk melakukan apa? Melakukan perbuatan baik. Lalu ketika kita melakukan perbuatan baik, apakah kita boleh, aku berhasil melakukan perbuatan baik, aku berhasil melakukan perbuatan baik. Lalu Tuhan mungkin datang pegang situ waras. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku tuh loh ciptain kamu dari awal memang untuk berbuat baik. Jadi kita tidak bisa bangga ketika kita melakukan perbuatan baik, karena Tuhan bilang memang kamu diciptakan untuk perbuatan baik. Seperti itu. Jadi perbuatan baik kita yang pertama tadi seperti kain kotor. Perbuatan baik yang kita lakukan, kita nggak bisa bangga. Kenapa? Karena memang Tuhan ciptakan kita untuk melakukan perbuatan baik. Kita memang diciptakan Tuhan untuk melakukan perbuatan. Kita kembali ke kisah Martin Luther tadi.
semua ketakutan dan keputusasaannya itu sampai pada puncaknya ketika suatu kali dia diutus menuju kota Roma. Dia tiba di sebuah gereja yang megah ini, namanya gereja Saint John Lateran. Di dalam gereja ini ada sebuah tangga yang terdiri dari 28 anak tangga. Anak tangga ini anak tangga suci, teman-teman. Anak tangga suci. Kenapa? Karena anak tangga ini anak tangga yang sama yang dinaiki Tuhan Yesus ketika dia naik menuju ruang ketika dia diadili oleh Pontius Pilatus. Tangga ini sengaja dipindahkan oleh istri Kaisar Konstantinopel, Kaisar Konstantin, dari Yerusalem ke kota Roma. Sengaja dibongkar lalu dipindahkan ke gereja ini. Jadi gereja tangga ini tangga suci, pernah diinjak oleh Tuhan Yesus. Ya. Orang yang mau naik tangga ini, mereka harus menaikinya dengan lutut dan tangan. 28 anak tangga itu harus dinaiki dengan lutut dan tangan. Jadi naik satu, lalu ngomong doa Bapa Kami satu kali. Naik satu lagi, doa Bapa Kami satu kali lagi. Terus itu yang dilakukan oleh orang ini, teman-teman. Ya, umat Katolik masih sampai sekarang melakukannya. Ini tangga suci katanya. Lalu dikatakan apa? Semua orang yang melakukan naik tangga suci ini dan melafalkan doa Bapa Kami sebanyak 28 kali itu, orang yang melakukan hal tersebut dikatakan dia akan bebas dari api penyucian, dari api neraka. Lalu Martin Luther tidak terima. Dia bilang, itu kalau benar, dia bilang. Kalau ternyata nggak benar gimana, dia bilang. Gimana nasib aku, dia bilang gitu. Ya, aku melakukan hal ini, tapi kalau misalnya ternyata nggak benar gimana? Ketika dia melakukan hal itu, Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan mengingatkan Martin Luther tentang sebuah ayat dari Roma 1 ayat 17 yang berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Dia seakan-akan mendengar suara Tuhan Yesus yang berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar tidak hidup dari perbuatan baiknya. Enggak. Karena perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Perbuatan baik kita itu tidak berarti apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya, oleh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, disitulah titik balik hidup Martin Luther. Luther mendapatkan anugerah dan kebenaran. Dia mendapatkan anugerah daripada Tuhan ketika dia memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Semua kebenaran itu dilakukannya sekarang dengan sebuah anugerah dari Tuhan, dari pertolongan Tuhan. Karena dia sekarang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu Tarsus sekarang bertanya lagi kepada kalian, setelah dengerin semua itu ya, Tarsus tanya, apakah perbuatan baik kita bisa mengantarkan kita masuk surga? Bisa? Enggak ya. Harus yakin ya. Harus yakin ya. Kalau ada yang lain bilang ngomong, oh kita akan masuk surga ketika kita buat baik, kita ditimbang perbuatan baiknya lebih banyak atau lebih perbuatan jahat. Enggak, bukan seperti itu. Lalu bagaimana caranya supaya kita masuk ke surga? Yohanes 3 ayat 16. Kita sudah mungkin beribuan kali baca ini, sudah hafal luar kepala ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana caranya kita mendapatkan hidup yang kekal? Percaya kepada Yesus.
cuma itu toh. Mudah? Satu segi mudah. Kalau agama lain harus melakukan ini, melakukan ini. Tapi kita orang Kristen, kita mau selamat cukup dengan percaya Tuhan Yesus saja. Ya. Martin Luther ini kemudian yang memimpin gerakan reformasi, sehingga orang mulai sadar bahwa untuk masuk surga itu bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah. Kita percaya kepada Yesus dan Tuhan Yesus memberikan kita anugerah keselamatannya. Nah, tapi setelah Martin Luther percaya Tuhan Yesus secara pribadi, apakah Martin Luther tidak berdoa lagi, tidak berpuasa lagi, tidak beribadah lagi, tidak baca firman Tuhan lagi? Apakah seperti itu? Enggak. Ya. Ketika dia sudah percaya Yesus sebagai juru selamat pribadinya, dia masih melakukannya, teman-teman. Ya, perhatikan. Ketika dia percaya, dia masih melakukannya. Tapi dulu dia berusaha melakukan semua tindakan itu tanpa anugerah. Sekarang dia sudah mengerti bahwa anugerah itu, kebenaran itu harus berpasangan dengan anugerah dari Tuhan. Dia tetap melakukannya. Dia tetap melakukan itu. Nah, teman-teman perhatikan, setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia masih tetap melakukan semua yang dilakukannya. Dia masih tetap berdoa, berpuasa, dan baca firman Tuhan. Tapi saat ini ada satu golongan lain orang yang salah mengerti firman Tuhan, teman-teman. Kenapa harus katakan begitu? Sekarang ini banyak sekali orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, tapi hidupnya sembarangan. Mereka masih terus-terusan melakukan perbuatan dosa. Rasul tidak sedang berkata bahwa orang yang sudah percaya Tuhan Yesus itu tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Enggak. Kita semua yang percaya Tuhan Yesus masih bisa dosa, masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi ada segolongan orang ini sudah percaya Tuhan Yesus, tapi terus-terusan berbuat dosa tanpa rasa takut akan Tuhan. Nah, mereka melakukan ekstrem yang sebaliknya. Tadi, ya, Martin Luther berusaha melakukan kebenaran tanpa anugerah. Sekarang, kebanyakan orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus menjalani hidup anugerah, tapi tidak dengan kebenaran. Makanya Tuhan Yesus bilang tadi apa? Yohanes tadi bilang, anugerah itu harus berpasangan dengan kebenaran, harus berimbang. Tidak boleh kita melakukan kebenaran tanpa anugerah. Itu artinya kita berusaha sendiri. Tapi ketika kita dapat anugerah juga, kita juga harus tetap hidup benar, teman-teman. Itu artinya anugerah dan kebenaran. Seperti itu. Kenapa? Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituaikan. Kalau kita menabur perbuatan jahat, kita suatu hari akan menuai akibatnya. Mengapa kita tidak hanya harus hidup dalam anugerah, tapi juga dalam kebenaran? Alasannya karena satu ini, teman-teman. Suatu kali ada seorang kepala suku berkata kepada anaknya. Dia bilang begini, "Nak, di dalam hati papa, di dalam hati ayah," dia bilang, "ada 2 ekor serigala. Serigala yang jahat dan serigala yang baik. Kedua serigala ini selalu berantem di dalam hati papa," dia bilang gitu. Lalu anaknya tanya, "Lalu siapa yang menang, Pak? Which one win?" Lalu papanya berkata begini, "Yang menang adalah serigala yang paling banyak papa kasih makan." Ya, harus ulangin ya. Siapa yang menang? Yang menang adalah
serigala yang paling banyak Papa kasih makan. Teman-teman, sama seperti itu juga. Di dalam hati kita, di dalam hidup kita, itu ada 2 ekor serigala. Serigala jahat sama serigala yang baik. Serigala yang jahat selalu suruh kita berbuat jahat. Serigala yang baik selalu membujuk kita untuk melakukan firman Tuhan, melakukan yang baik. Lalu siapa yang menang? Kalau kita malas-malesan ke gereja, kalau kita malas-malesan doa, kalau kita malas-malesan baca firman Tuhan, itu sama saja kita sedang memberi makan serigala yang jahat. Gak heran kalau orang-orang Kristen bilang, kita lihat orang Kristen yang sudah bertahun-tahun jadi orang percaya, tapi hidupnya tidak menjadi contoh. Kita lihat kenapa? Karena dia gak kasih makan serigala yang baik dalam hidupnya itu. Tapi kalau kita misalnya rajin, kita paksain diri kita bangun pagi-pagi, saat teduh, berdoa, baca firman Tuhan, berpuasa, itu artinya apa? Kita sedang memberikan makan serigala yang baik tersebut. Nah, kalau kita terus-terusan kasih makan serigala yang baik itu, kita pasti bisa melawan keinginan daging kita, melawan kebiasaan-kebiasaan buruk. Lause akan menutup renungan hari ini dengan kesaksian hidup Lause. Kalian tahu, Lause pergi sekolah saat ini umur 40 tahun. Nah, sebenarnya panggilan Tuhan itu sebenarnya sudah datang 20 tahun yang lalu. Tapi Lause bandel, Lause nggak mau pergi ya, Lause kabur gitu. Teman-teman tahu, salah satu sebabnya Lause tidak pergi 20 tahun yang lalu adalah karena hampir seluruh hidup Lause ini Lause habiskan dengan kecanduan pornografi. Lause terikat dengan pornografi. Banyak hal yang sudah Lause lakukan yang kalau Lause ingat saat ini, ingat saja, itu rasanya nyesel, rasanya malu sekali. Segala macam Lause lakukan untuk lepas dari kebiasaan buruk, tapi nggak bisa. Lause sering dengar, Lause paling benci ketika di gereja kita nyanyi lagu apa? Kita umat pemenang. Kita umat pemenang. Kenapa? Karena Lause nggak pernah mengalami hidup yang menang itu. Selalu kalah terus dengan kebiasaan buruk itu. Lause berusaha, tapi paling lama mungkin berapa bulan, lalu balik lagi kebiasaan buruknya itu. Lause berusaha melakukan kebenaran tanpa anugerah Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Sampai suatu kali Lause sudah pikir, aduh, Tuhan itu kali cuma makhluk khayalan. Orang Kristen cuma ciptain makhluk khayalan ini yang namanya Tuhan. Kenapa? Karena Lause nggak pernah rasakan. Sampai suatu kali Lause mengerti tentang hal ini, ya, tentang anugerah dan kebenaran. Tanpa kenal Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tidak akan bisa. Lause juga nggak mengerti bagaimana cara Tuhan memulihkan hidup Lause. Nggak tahu apa yang Tuhan lakukan, tapi ketika Tuhan memulihkan hidup Lause, hal-hal yang dulu yang sulit sekali Lause lakukan, sulit sekali lepas dari kebiasaan-kebiasaan buruk itu, sekarang Lause bisa lakukan. Malah bisa lakukan dengan mudah. Dulu hal-hal yang sulit sekali untuk lepas dari kebiasaan buruk itu, sekarang Lause bisa lakukan. Lause tidak berkata bahwa Lause gak bakalan jatuh lagi kebiasaan buruk. Enggak. Tapi sekarang Lause punya pilihan. Kalau dulu mau nggak mau Lause pasti lakukan kebiasaan buruk. Tapi sekarang setelah Lause hidupnya dipulihkan, Lause punya pilihan. Lause bisa melakukan perbuatan dosa, bisa, tapi Lause nggak lakukan. Kenapa?
Karena ada Tuhan yang menolong Lause. Anugerah Tuhan memampukan Lause untuk melakukan seperti itu. Ya. Nah, tapi setelah Lause dilepaskan dari kebiasaan buruk itu, Tuhan ingetin Lause juga. Kamu sudah lepaskan sekarang ya. Kamu tetap harus melakukan segala sesuatu itu seperti memberi makan serigala yang baik. Lause memaksa diri bangun pagi-pagi, saat teduh, baca firman Tuhan, berdoa, melakukan segala sesuatu itu apa? Untuk memberi makan serigala yang baik itu. Ya. Melakukan itu supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini juga menolong kita semua untuk mengerti lebih baik tentang iman kita, tentang keselamatan kalian. Ya, kita berdoa.